Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini, Rabu 7 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Polres Metro Tangerang akan mengawasi aksi pelajar yang ikut aksi unjuk rasa kenaikan BBM di Jakarta. Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah bebas setelah 9 tahun menjalani masa hukuman. Polres Pandeglang memberikan bantuan sosial sembako kepada sopir angkot dan ojek yang terdampak kenaikan BBM. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah kemarin bebas setelah menjalani masa hukuman 9 tahun penjara karena kasus korupsi. Pasca bebas, Ratu Atut mendatangi Balai Pemasyarakatan Serang untuk melakukan wajib lapor pertama. Kemudian Atut melakukan kunjungan silaturahmi dan ziarah ke keluarga. Berikut laporan Mamo Ervanto, reporter Radio Harmoni FM Serang. Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah yang terjerat kasus suap Hakim MK bebas setelah 9 tahun menjalani hukuman. Pasca bebasnya mantan Gubernur Banten tersebut, petang ini Ratu Atut Khosyah mendatangi Balai Pemasyarakatan Serang untuk melakukan laporan ataupun wajib lapor yang pertama. Sebelum mendatangi Balai Pemasyarakatan Serang atau Bapas pada petang tadi, mantan Gubernur Banten tersebut sebelumnya melakukan silaturahmi ke keluarga serta melakukan ziarah keluarga. Tidak banyak yang disampaikan Ratu Atut Khosyah seusai melakukan wajib lapor pertama. Dirinya hanya menyampaikan bersyukur atas kebebasannya. Kemudian saat ditanya soal dunia perpolitikan, Ratu Atut Khosyah menjelaskan tidak akan fokus ke hal tersebut dan akan lebih fokus ke keluarga serta beribadah. Dan berikut adalah penyampaian secara langsung yang disampaikan oleh Ratu Atut Khosyah. Apa yang akan dilakukan Bu setelah bebas ini Bu? Ya banyak hal lah, nanti nggak sekarang dulu. Mau direncanakan dulu. Kenapa? Udah ziarah Bu? Udah ketemu semua keluarga Bu? Sudah ketemu ibu saya, sudah alhamdulillah. Baru kesini ketemu ya bapak dan jajarannya. Udah kangen-kangen. Ada rencana untuk balik ke politik ibu lagi Bu? kangen loh sama teman wartawan. Beneran kangen lama. Ada rencana balik ke politik Bu? Balik ke keluarga? Keluarga. Udah ya, mau main tasyakuran Bu? Support semua anak-anak. Mau ada tasyakuran, pengajian gitu? Tasyakuran, pengajian gitu? Bu, tanggapannya Bu, wearin baju di Pilgub? Ya. Beda momen gitu. Ya, makasih ya teman-teman ya. Kalau ini ibu ingat nih, ini Bu, aktivitas tetap di Serang atau di mana Bu? Nah kalau yang lain mana ya? Ibu hidam izin ya teman-teman. Untuk diketahui bahwasannya Ratu Atut Khosyah divonis hukuman 9 tahun penjara setelah terbukti melakukan suap terhadap Hakim MK terkait dengan Pilkada Lebak. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, sekitar 600 personel polisi dibantu pihak TNI dan Satpol PP dikerahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelajar dari Tangerang yang akan ikut melakukan unjuk rasa buruh dan mahasiswa soal kenaikan BBM. Polres Metro Tangerang telah melakukan pengawasan ketat dan mapping terhadap sekolah mana saja yang pelajarnya sering ikutan melakukan aksi demo di Jakarta. Laporan selengkapnya Presi dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menegaskan pihaknya akan mengawasi pelajar yang ikut aksi massa buruh dan mahasiswa dalam bentuk unjuk rasa kenaikan BBM di Istana Jakarta. Kapolres mengaku telah melakukan mapping dan pengawasan secara ketat terhadap sekolah mana saja yang para pelajarnya sering ikut-ikutan aksi unjuk rasa dan menghimbau agar tidak ikut-ikutan unjuk rasa.
Untuk pengawasan aksi tersebut, sebanyak 600 personel Polres Metro Tangerang Kota diterjunkan, dibantu dengan TNI dari Kodim 0506 Tangerang, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Personel yang akan disiagakan di titik-titik kumpul massa, diantaranya di Taman Gajah Cikokol, Lapangan Ahmad Yani, dan Batu Ceper perbatasan Tangerang, Jakarta. Kombes Zai menambahkan, kami akan layani massa aksi dengan baik. Kami akan kawal jangan sampai ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, sebab semua sudah sepakat untuk menjaga situasi kondusif. Saya Presi dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, puluhan sopir angkot dan pengemudi ojek di Pandeglang menerima bantuan paket sembako dari Polres Pandeglang sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Berikut laporan Dani Setiawan dari Radio Akarsari Pandeglang. Puluhan sopir angkot dan ojek mendapat bantuan sosial berupa sembako dari Polres Pandeglang sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terhadap naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. 300 paket sembako telah diberikan kepada pengemudi ojek dan sopir angkot yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Kapolres Pandeglang AKBP Belni Warlansa saat menyerahkan bantuan paket sembako pada perwakilan sopir di Pangkalan Angkot Sukarela pada hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022 menyampaikan ini merupakan wujud kepedulian dari Polri pada warga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya para sopir angkot dan ojek. Ia pun menambahkan bahwa kegiatan baksos ini Kapolres Pandeglang bersama Porkopimda Kabupaten Pandeglang juga mendorong pada pengemudi ojek dan sopir angkot menjadi agen sosialisasi penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat karena mereka banyak bersinggungan dengan orang. Dengan bantuan paket sembako, Kapolres berharap masyarakat bisa mendukung kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang tentunya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut supir angkot Dedi berumur 36 tahun mengatakan bahwa bantuan berupa paket sembako ini bisa membantu untuk meringankan beban hidup para pengemudi ojek dan sopir angkot. Saya Dani Setiawan dari Radio Akarsari FM Pandeglang menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.